Bab 7. Ketika dunia terlihat berbeda, namun tidak berubah. Saat mata batin mulai bekerja dengan tenang, dunia tidak serta-merta berubah menjadi tempat yang asing atau menakjubkan. Langit tetap sama, manusia tetap sibuk dengan urusannya, dan hidup terus berjalan seperti biasa. Namun yang berubah adalah cara batin hadir di dalam semua itu. Sesuatu yang dahulu terasa penting kini tampak ringan, dan hal-hal yang dulu membuat resah kini tidak lagi mengguncang sedalam sebelumnya. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena hati tidak lagi menjadikannya pusat kehidupan. Ada jarak yang lembut, bukan jarak penolakan, tetapi jarak kesadaran. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa penderitaan seringkali diperbesar oleh perlawanan batin. Ketika mata batin terbuka sebagian, batin belajar untuk tidak tergesa-gesa melawan apa yang terjadi. Ia melihat bahwa banyak hal datang bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk dikenali. Rasa sedih tetap ada, kekecewaan tetap muncul, namun semuanya tidak lagi dianggap sebagai musuh. Kesadaran ini melahirkan sikap menerima yang matang, bukan pasrah yang lemah, tetapi penerimaan yang lahir dari pengenalan akan keterbatasan diri di hadapan kehendak Allah. Hubungan dengan dunia pun menjadi lebih jernih. Seseorang tetap bekerja, berusaha dan bertanggung jawab, tetapi tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada hasil. Keberhasilan tidak membuatnya mabuk, kegagalan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ada keseimbangan yang tumbuh perlahan karena batin tidak lagi mencari kepastian dari dunia yang memang tidak pernah menjanjikannya. Dalam keadaan ini, dunia kembali ke tempatnya semula, sebagai sarana, bukan tujuan, sebagai titipan, bukan kepemilikan. Mata batin yang mulai hidup juga mengubah cara seseorang memandang orang lain. Ia tidak lagi terburu-buru menilai dari permukaan, karena ia tahu betapa banyak lapisan yang tidak terlihat. Kesadaran ini menumbuhkan empati yang lebih dalam. Bukan empati yang sentimental, tetapi empati yang tenang. Ia mampu memahami tanpa harus menyetujui, mampu menjaga jarak tanpa harus membenci. Dalam relasi seperti ini, batin tidak mudah terkuras karena ia tidak lagi berusaha mengendalikan hati orang lain. Dan di balik semua perubahan halus itu, ada satu kesadaran yang terus tumbuh, bahwa dunia tidak perlu ditinggalkan untuk mendekat kepada Allah. Justru dengan hadir sepenuhnya di dalam dunia, tanpa tenggelam di dalamnya, seseorang belajar makna keseimbangan. Mata batin tidak menarik manusia keluar dari kehidupan, tetapi mengajarkannya bagaimana hidup tanpa terikat. Pada titik ini, dunia tidak lagi menjadi tirai yang menghalangi, melainkan tanda-tanda yang mengingatkan. Dan setiap kejadian, sekecil apapun, mulai dibaca sebagai bahasa sunyi yang mengarahkan hati untuk tetap kembali lagi dan lagi kepada Allah.